Luar biasa malam hari ini penonton kita datang dari jauh sekali ya. Datang dari mana? Datang dari Semarang. Kalau mau pulang silakan. Jangan dong, nonton dulu sampai selesai ya, baru siapa pulang. tahu ada yang capek gitu. Saya pernah soalnya syuting nggak ada penonton juga kok, nggak apa-apa. Oh iya pernah tapi nggak ada yang tahu. Tapi nggak apa-apa, biar mereka di sini dulu. Iya. Ya, soalnya ada beberapa hal dan ada beberapa info yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya baru punya asisten pribadi. Asisten pribadi saya namanya Tasya. Dia bisa mijit, dia bisa menghibur saya di malam hari. Dia Menghibur di malam hari. Kasih. beneran namanya, bener, sumpah. Oh, cari gara-gara? Enggak, beneran ini beneran. Punya asisten pribadi? Beneran, aduh beneran. Oh, oke. Terus? Kamu marah kenapa kayak Pok Nori ya? Cantik kali aku marahnya udah kayak Charlie's Beneran. Angel. Tapi itu nanti saya mau bahasnya gitu, nanti saya mau panggil gitu. Nanti saya mau panggil. Pokoknya ada ya, pokoknya namanya Tasya itu. Berarti ntar aku mau ketemu sama Tasya. Masalahnya adalah dia gaib. Gimana kan nemenin? Beneran, pokoknya nggak percaya nanti kita bahas tentang itu ya. Kita bahas tentang itu beneran. Jadi sekarang Anda bisa punya asisten pribadi yang bentuknya gaib. Beneran ini beneran. Nanti kita bahas itu. Setan gitu? Bukan setan. Bukan setan, ini beneran, tapi nanti kita bahasnya. Yang pertama kita mau kasih tahu dulu bahwa kita akan pergi ke Bandung. Jadi kita akan live di Bandung pada tanggal 17 nanti di kampus Universitas Pajajaran, Unpad Bandung, kita bakal datang. Yes. Dan di Bandung ntar pada datang ya, kita bakalan live jam 6 sore. Ya, kalau misalnya Anda nggak dapet tiketnya, Cika akan nunggu di depan, dia sebagai calo juga. Dia jual tiket soalnya di depan juga di sana ya. Iya lumayan jadi, ya. Lumayan nemuin aja. Yes, Tapi pertama kali kita akan ngundang dulu, ini adalah seorang pria pemain sinetron ya? Artis Bandung. Oh, artis Bandung. Artis Bandung. Siapa namanya? Ada Mikdad Adausi. Oke, silakan. Mikdad Adausi. Mikdad, apa kabar? Halo, Mikdad. Ini my Mikdad. friend ini. Keren. Iya. Oh, jadi gini. Harus gitu ya, Cik? Yoi. Jadi Mikdad ini yang main di Lupus ya, terakhir 2013. 2013. Apa judulnya? Bangun lagi dong Lupus. Bangun lagi dong Lupus. Oke, itu dulu sebelumnya siapa ya? Dulu sebelumnya Irgi ya? Bener nggak sih? Irgi, Rian Kalau awal Hidayat. banget mah Rian Hidayat ya? Ya, Ya nggak, almarhum. sebelum dia Irgi dong. Sebelum dia Irgi, sebelumnya Rian Hidayat kan? Oke, terus yang terakhir Mikdad. Terus katanya dicibir orang-orang, dikata-katain. Ya maksudnya kayak di compare gitu. Mungkin banyak kan Lupus nih udah legenda kan, punya fans sendiri. Jadi mungkin ekspektasi mereka Lupus tuh ya akan seperti Rian Hidayat atau lebih. Mungkin dalam arti karakternya. Tapi ternyata pas Lupus yang saya mainin berbeda jauh dari Lupus yang diperankan oleh Rian Hidayat. Jadi mungkin Berbeda jauh tuh secara apa? secara karakter yang di dalam. Memang dibuatnya beda? Ya, sebenarnya bayangan saya juga waktu observasi film Lupus sendiri memang seperti itu. Dari berbagai versi Lupus, ada Rian Hidayat, Irgi, sama Mas Hilman sendiri, penulisnya asli. Berbeda-beda, tapi yang paling nempel di masyarakat memang Mas Rian Hidayat. Saya pertama menafsirkan seperti itu, tapi pas di lapangan, Mas Beni Setiawan, sutradaranya meminta, Lupusnya kita ganti deh, kita gini-gini, bikin yang versi sekarang. Oh, karakter Lupusnya beda. Karakternya. Emang kayak yang sekarang bedanya apa? Lebih kalem, terus lebih apa ya? Sebenarnya nggak jahil. Kan Lupus yang dulu jahil banget. Iya, kan. yang sekarang kalem. Sekarang lebih kalem, lebih suka ibadah kayak gitu. Oh. Tapi nggak apa-apa. Memang sebenarnya itu bagus loh, karena film di luar juga kalau ada nonton James Bond itu sekarang beda banget dengan James Bond yang dulu kan. Kalau James Bond yang dulu kan Beda. dianya flamboyan dan Iya. sebagainya, begitu dimainin yang sama siapa sekarang? Siapa yang main James Aduh, Bond siapa sekarang? namanya lupa. Saya lupa. Budi Anduk. Bukan Aduh. Tapi intinya, tapi intinya adalah dari buku James Bond yang Ian Fleming itu kan dirubah semua, akhirnya dirubah total dengan jadi karakter James Bond yang baru kan. Tapi nyata sukses juga, berhasil juga, nonton juga. Lu banyak yang nonton nggak? Ya lumayan lah. Banyak yang ngatain nggak? Kita lihat banyak yang nonton kan, dari banyak yang ngatain gitu aja. Pro kontra sih yang jelas ada. Kalau ngatain ngomongnya apa? Katanya, kok Lupusnya jadi kayak gini sih? Kok beda sama yang Rian Hidayat? Kok Lupusnya rambutnya pendek? Kayak gitu-gitu.
Oh ya, Rian dulu Gondrong kan. Dulu gondrong. Tapi masih makan permen karet lupusnya sekarang? Masih. Ada gaya makan permen karet Masih ya? tetap itu. Ada gayanya makan permen karet. Saya punya permen karet, so. Saya pengen lihat. Kalau lupus kan harus makan permen karet. Permen karet aja ya, saya taruh di kotak tuh, bayangkan. Aneh kan? Mewah ya? Mewah kan? Padahal isinya permen karet kan? Tuh, Tapi kan permen karetnya lupus. tuh, bukanya begini loh. Wih. Luar biasa. Tapi isinya lupus ya. Inilah hebatnya hitam putih ya. Ini memang nggak ada kerjaan. Jadi saya harus kasihnya gimana? Begini gitu. Sambil tekuk lutut. Aduh. Saya punya permen karet. Oh, kita makan juga ya? Iya dong. Ntar dulu, ntar kita lihat dia dulu dong. Masih bisa nggak ya? Udah 4 tahun lalu nih. Cah, katanya cowok makannya pink. Ya emang warnanya begitu. Dari sononya begitu. Butuh waktu nih. Tapi ini cara makannya kayak gitu. Kalau yang lupus dulu, Gitu emang gitu ya? kali Waduh. Oh biasa aja ya? Biasa aja, Jack. Meledakinnya beda gitu. Ya meledaknya bikin balon dulu. Oh, Kapan dia niupnya lu aja ngomong. oh ya. Biarin aja dia makan dulu. Nah, Ini masih manis nih. masih manis. Makasih, Oke. ngatain aku manis. Permen karet. Oh, keren Permen karet, permen karet. Ini agak lama. Tapi saya agak kesel loh ngeliatnya. Ya makanya. Enggak, maksudnya kurang ajar gitu loh. Kenapa? Ini talk show loh. Ini nungguin gua dulu bikin permen karet. Talk show loh. Bintang tamu saya makan permen karet. Udah muda, makan permen karet di talk show saya. Ayo, mau niup balon lagi. Iya. Perbal tahu. Sabar, Pak. Aduh. Ayo dong, Cik, balapan. Mas jadi kita kunyah dari Ayo. sekarang. Iya, nanti susah loh. Nih ya. Oh, masih manis. 3 jam lagi paling. Dah ngomong aja. Tapi ini kurang Iya. enak kalau makan gini doang. Ada nasi nggak? Waduh. Biar enak. Belum pernah kan makan permen karet pakai nasi. Gelo. Dia agak susah bedain permen karet sama karet gelang. Karet bilang, Mas jadi ambil ngobrol deh biar nggak habis. Enaknya sambil ngobrol, kalau gua ketelan gimana? Ambil ngobrol. Nah, aku nanya, Mikdad kan peranin toko lupus tuh kan toko legend banget ya. Beban nggak meranin lupus? Oh, gue mah mau. Gue tuh nanya banget sama lo tuh ngerasa beban gitu nggak sih? Yo guys, parah banget. Gue tuh beban banget meranin lupus. Bebannya gimana? Ceritain dong. Lupus yang sekarang nggak gitu. Makanya. Gaya lupus yang sekarang coba. Jadi lupus string. Jadi, Serius kayak gini? iya. Oh ya, cool. Gua nggak nonton. Nonton, sering banget. TV juga diulang-ulang. Beban sih karena meranin legenda tuh pasti lebih berat karena di-compare sama yang aslinya. Jadi di saat kita main, kalau nggak lebih bagus banget, ya pasti bakal dicibir lah kasarnya gitu. Cuma, balik lagi sama kitanya, kita sebagai aktor harus bisa menciptakan kita sendiri ke dalam peran itu. Jadi harus punya ciri khas juga. Tapi Iya. kalau pro kontra pasti ada aja Ciri sih. khasnya apa kamu? Apa? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya ya itu tadi yang lupus yang zaman dulu lebih jahil. Kalau di sini jahilnya lebih sopan, maksudnya cuma dalam Jadi lebih bahasa- sopan tuh gimana sih? Tadi Permisi, saya mau nilai 4.000 gitu. Kayaknya Itu gitu. kali, jadi ada permisi dulu. misalnya dialog si ada cewek, lo anak baru kok gue nggak pernah ngeliat lo sih di sekolah. Namanya anak baru, gimana sih lu? Makanya itu dialog ceweknya kan, terus Oh, iya, lupusnya betul, cuma betul. ngomong, tapi di mimpi udah dong, kayak gitu-gitu doang, flirting halus. Kalau yang dulu? Kalau yang dulu kan si ceweknya langsung ditoyor pakai sepatu, terus rambutnya digituin. Gue nonton kan di bis, kemarin lihat rambutnya digituin langsung, terus kakinya diinjak di bis. Wah, gue lupa dia permen karet. AMG! Jorok! Kan Bapak dibuang, terus diambil lagi. Anak kampung kayak begini nih. Kenapa? Anak kampung. Mulut saya, jatuh deh mulut saya, kotornya gimana? Kan mulut saya yang keluarin. Tapi kan itu, yang tadi diedit ya? Diedit bisa nggak? Oh, secara langsung ya? Ya ampun. Oh, ini bisa? Bisa. Ayo dong.
Belum bisa kalau aku. Sulap jago, masa nih permain karet doang nggak bisa? Nah, Karena gini aja lu nantangin gua barusan. Lu nantangin gua barusan. Gini aja. Kita telan berdua. Wah jangan dong. jangan. Masih agak lama ya? Udah. Kalau Nggak. bisa. Jadi, Mas Dedi apa? Tunggu, jangan lurus saya, kenapa kameranya? Kalau dilihatin emang jadi bagus aja kayak gitu. Tunggu. Nanya, Kika nanya. Ayo, kamu terus observasi dulu nggak sih untuk menjadi seorang lupus gitu? Nonton yang lupus yang sebelum-sebelumnya. Iya, nonton dulu, terus sempet baca juga. Kecil banget, kecil sombong. Nempel gitu. Di tiup miripnya balonnya sama... Wah, Mas Dedi katanya kalau kayak balon. Apaan? Pas ditiup, jadi kayak ada kembar. Oh, kok dijelasin? Si Migrat yang ngomong. Migrat, mana ih? Kan cuma ngomong maksudnya kok gitu maksudnya. Yang bilang kembar siapa tadi? Dia yang ngomong kembar kan? Tadi dibilang lu bilang Saya kembar. cuma bilang kok ada sama gitu ya mirip. Kali kemiripan. Luar biasa. Saya seneng loh kalau ketemu bintang tamu yang cuma sekali gak datang lagi kayak tamu itu saya seneng loh. Nggak diundang lagi dong. Tapi Megdan, katanya lu untuk jadi kalau mau dibuang boleh? Oke. Diabetes nih lama-lama. Nah, jika kalau mau ditelan silakan ya. Jahat banget. Nah, aku mau bikin tar yang gede. Katanya kamu waktu mau jadi lupus itu perjuangannya nggak gampang. Casting kemana-mana sampai tidur di depan. Itu perjalanan karir setelah maksudnya saat memutuskan untuk pergi ke Jakarta, hijrah ke Jakarta. Nggak Sebelumnya saya di disetujuin. Bandung. Ya sama papa, karena papa lebih apa? Pokoknya orang yang prioritas pendidikan lah. Papa karena- dosen kan. Dosen, ya. Nah, biasanya Jadi- nggak mungkin anaknya mau jadi Ya, katanya entertainer dunia kayak kan. gini kan, maksudnya nggak menjamin masa tua kan. Cuma ya gimana lagi, karena apa ya, rasa nyaman aja di dunia, di kerjaan seperti ini. Akhirnya jelasin ke papa, ya udahlah pak, maksudnya kuliah juga nggak stop, cuma maksudnya paling lulusnya agak lama. Agak gitu. lama, Tapi gitu. nggak, yang gue mau tahu adalah sesusah apa sih? Katanya sulit perjuangannya. Sesulit apa sulit tuh? lumayan ya, karena dulu tuh waktu awal-awal main sinetron ke Jakarta, sebenarnya kayak fee-nya itu cuma habis bolak-balik transport Bandung-Jakarta doang. Terus buat penginapan itu nggak ada, makanya kayak untung sama teman waktu itu, teman suka gantian bawa mobil, jadi ya tidur di mobil. FTV waktu itu masih 4 hari 5 hari buat nginep di hotel nggak ada, jadi ya udahlah kita tidur sini aja di supermarket gitu. Supermarket maksudnya? Parkir, karena lokasinya besoknya di situ lagi, ya udah parkir di situ nunggu sampai besok. Oh, tidur di depan supermarket? Iya, tidur supermarket. Di mobil tapi di dalam mobil ya. Karena tidak mampu bayar hotel, Iya. penginapan? Iya. Oh ya? Berarti manajernya salah. Waktu itu masih agensi ya? Masih agensi waktu itu. Kang Harry. Ya, Henry. Henry. Nah terus kenapa tetap? Kan udah tahu susah tuh waktu itu. Ya, karena mikir kalau misalnya mau kerja dimanapun ya pasti harus dari nol dulu lah. Mau nanti kerja kantoran juga nggak mungkin langsung enak, di mana-mana kerja pasti susah dulu. Dan itu pada saat itu yang waktu pertama kali yang masih susah jadi apa di FTV? Second line masih, misalnya cuma temennya ini dulu, temennya pemeran utama, kayak gitu-gitu. Boleh tahu nggak dibayarnya berapa sih paling kecil? Dulu pertama banget masih inget cuma 900.000. 900.000 900.000. untuk seminggu tuh ya, berarti 4 harian gitu ya? Iya. Karena dipotong sama manajemen kan. Mungkin dari sananya 1,5. Bersihnya 900.000 dan harus nyari penginapan sulit juga ya, apalagi Iya. dari Bandung Apalagi asalnya. dari Bandung kan. Oke, nah terus gimana yakinin orang tua pergi ke Jakarta? Alhamdulillahnya sih selama kurang lebih 4 tahun ini ada sesuatu yang bisa dibuktiin, ada progres. Sampai sekarang maksudnya ada progres yang maksudnya dari finansial pun ada meningkat lah. Makanya papa ngelihat, ya udah kalau misalnya kamu udah bisa bayar kosan sendiri kayak gitu ya udah silakan. Cuma kuliah jangan lupa ntar.
Jadi sekarang kuliah nggak? Cuti. Cuti selama? Cuti. Udah setahun setengah. Udah hampir setahun 2 tahun. setengah? Itu kayak hamil 2 kali ya? Cuti setahun setengah ya. Terus, nah oke, berarti udah punya penghasilan sendiri, sudah bisa bayar kos sendiri, Iya, makan sendiri. makan sendiri, udah ngasih apa ke orang tua? Ngasih sebenarnya gak gede sih, cuma kayak paling sekarang dulu kan gak tinggal sama mama, sekarang ngajakin mama tinggal di Jakarta bareng, jadi segala tanggungan mama ya ditanggung lah gitu. Yang belum lu kasih apa? Pengen beliin mama rumah, kalau papa sih udah ada di Bandung ya, mama sih. Split, divorce? Yep. Divorce. Divorce. Oke, dan lebih dekat sama mama? Sebenarnya dari kecil, dari lahir sih sama papa sampai SMA. Ya maka itu kayak pengen lah ngerasain tinggal sama mama, jadi pas udah bisa cari duit sendiri udah ajak mama. Pengen beliin rumah buat pengen mama? beliin rumah buat mama. Karena? Ya, kenapa ya? Sebagai apa ya? Balas jasa lah. Meskipun itu juga nggak. Jasa apa? Ya udah ngurus saya dari kecil, udah bikin saya bisa kayak gini sampai hari ini masih hidup pun ya karena mereka. Oke, kalau ke nyokap sesayang apa sih? Sayang banget lah. Yang ngelahirin, yang I think it's more than that, karena lu sedih banget ceritanya. iya karena dulu cari waktu bisa ketemu nyokap aja cuma setahun sekali atau lebaran doang. Nyokap waktu itu masih di Tasik kan, gue di Bandung, jadi itu pun harus sama kakak-kakak harus mikir dulu nih gimana caranya ketemu nyokap gitu. Lumayan susah perjuangan. Jadi akhirnya pas sekarang kayak udah punya waktu, punya apa-apa pasti buat nyokap. Bokap juga sih. Gitu. Berarti sayang banget sama nyokap. Nyokap nonton nggak kira-kira? Tadi sih diajak ke sini, katanya lagi beres-beres di rumah. Berarti nonton dong harusnya. Harusnya nonton sih di rumah. So I want you to say something, please. Ma doain, halo Ma, kalau lagi nonton di rumah, doain Mikda terus. Semoga karirnya lancar, semoga bisa jadi anak yang Mama harapkan. Biasa. Bukan, saya boleh nanya satu nggak? Wah, kenapa lu nangis? Jadi Apa yang gua nggak tahu sih? korban anak, maksudnya punya orang tua divorce tuh sebenarnya bingung sih. Di sisi lain kita harus kuat. Gue harus nunjukin kalau gue kuat sama di depan orang, gue biasa-biasa aja nggak ngaruh. Tapi sebenarnya kalau misalnya lihat orang lain gitu, kedua orang tuanya akur, dulu waktu gue masih SD ngeliat bokap nyokapnya ke sekolah bawain rapot, gue nggak ngalamin itu, jadinya kayak ada sih kayak envy gitu, maksudnya kok gue enggak ya, bokap gue di mana, nyokap gue di mana. Cuma sekarang ambil sisi baiknya aja, gue bisa berani untuk kesini ambil keputusan ya karena itu. Karena Gua itu. ada sesuatu yang gue harus buktiin, Bahwa lu bisa gitu ya? gue harus bisa. Oke, luar biasa. Kita sambung setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.